Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Diabus Dari. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fitur penting dalam aplikasi Odoo, yaitu manajemen kas dan bank. Fitur ini sangat krusial bagi setiap bisnis untuk mengelola aliran kas dan transaksi perbankan dengan lebih efektif. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana cara mencatat transaksi kas dan bank, serta tips untuk memaksimalkan penggunaannya dalam Odoo. Jadi, pastikan kalian tetap menyimak sampai akhir. Mari kita mulai. Ada 6 yang akan saya bahas, yaitu apa itu modul kas dan bank di Odoo. Yang kedua, fitur utama modul kas dan bank di Odoo. Ketiga, alur kerja kas dan bank di Odoo. Keempat, contoh penggunaan kas dan bank di Odoo. Kelima, manfaat penggunaan Odoo untuk kas dan bank. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas manajemen kas dan bank di Odoo, sebuah platform ERP terintegrasi yang dapat menyederhanakan dan mempercepat proses keuangan dalam bisnis. Pengelolaan kas dan bank sangat krusial untuk memastikan operasional perusahaan berjalan tanpa hambatan. Dengan arus kas yang sehat, kita dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan secara optimal. Modul kas dan bank di Odoo membantu kita melakukan pencatatan yang akurat, mengurangi risiko kesalahan, dan menyediakan laporan keuangan yang selalu up to date. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman tentang fitur dan alur kerja modul kas dan bank di Odoo, serta manfaat yang bisa diperoleh dalam pengelolaan keuangan bisnis. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasarnya. Modul kas dan bank di Odoo dirancang untuk memudahkan pencatatan dan pemantauan transaksi keuangan, baik yang terjadi secara tunai maupun melalui rekening bank. Kas berfungsi untuk mencatat pengeluaran kecil yang sifatnya harian atau mendesak, seperti pembelian alat tulis atau konsumsi rapat. Sedangkan transaksi bank meliputi pembayaran supplier dan penerimaan dari pelanggan melalui transfer atau cek. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan konsisten dan bisa dipantau kapan saja. Ini sangat penting agar perusahaan bisa menjaga likuiditas, yakni ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasional. Selain itu, pencatatan yang rapi memungkinkan perusahaan menyusun laporan arus kas dan keuangan dengan cepat dan akurat, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Odoo menyediakan berbagai fitur untuk mendukung pengelolaan kas dan bank. Salah satu fitur utamanya adalah rekonsiliasi otomatis yang memungkinkan sistem mencocokkan transaksi dengan laporan mutasi bank secara otomatis. Ini membantu mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses rekonsiliasi. Kemudian, ada fitur impor mutasi bank yang memudahkan kita mengunggah laporan dari berbagai rekening bank langsung ke dalam sistem. Ini sangat berguna untuk perusahaan yang memiliki banyak rekening di bank berbeda. Odoo juga mendukung multi-currency yang memudahkan perusahaan melakukan transaksi internasional tanpa kendala. Terakhir, dengan laporan real-time, kita bisa memantau arus kas dan saldo rekening kapan saja, membantu manajemen membuat keputusan lebih cepat dan tepat berdasarkan data terbaru. Proses pengelolaan kas dan bank di Odoo dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Langkah pertama adalah pencatatan transaksi, di mana setiap penerimaan dan pengeluaran, baik tunai maupun melalui rekening bank, harus diinput ke dalam sistem. Setelah itu, kita bisa mengunggah mutasi bank melalui fitur impor. Dengan unggahan ini, semua transaksi yang tercatat di rekening bank akan masuk ke sistem. Langkah selanjutnya adalah rekonsiliasi, yaitu proses mencocokkan transaksi di sistem dengan mutasi bank. Ini bisa dilakukan secara otomatis atau manual jika ada transaksi yang belum selesai. Setelah rekonsiliasi selesai, kita bisa membuat laporan arus kas untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan saat ini, baik untuk manajemen internal maupun laporan eksternal. Mari kita lihat contoh penggunaan modul kas dan bank di Odoo. Misalnya, perusahaan bisa menggunakan kas kecil untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis kantor atau konsumsi rapat.
Untuk transaksi lebih besar seperti pembayaran kepada supplier, biasanya dilakukan melalui transfer bank atau cek. Di sisi lain, pelanggan dapat membayar tagihan melalui rekening bank, dan transaksi ini harus dicatat sebagai penerimaan pelanggan. Setelah semua transaksi tercatat, langkah berikutnya adalah rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi ini, kita bisa memastikan bahwa semua transaksi di sistem sesuai dengan mutasi bank, sehingga laporan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Penggunaan Odoo dalam pengelolaan kas dan bank memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan otomatisasi proses, pekerjaan manual bisa dikurangi, sehingga resiko kesalahan pencatatan menjadi lebih kecil. Proses rekonsiliasi juga menjadi lebih cepat, sehingga kita bisa fokus pada hal-hal strategis lainnya. Pemantauan kondisi keuangan secara real time memungkinkan manajemen mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang selalu up to date. Selain itu, dengan setiap transaksi yang tercatat rapi dan transparan, akuntabilitas perusahaan akan meningkat. Dan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam kesimpulannya, Odoo adalah solusi yang sangat membantu dalam menyederhanakan pengelolaan kas dan bank. Dengan fitur otomatisasi dan integrasi, pencatatan dan rekonsiliasi menjadi lebih cepat dan efisien. Laporan real-time juga memudahkan kita dalam mengambil keputusan tepat waktu. Sebagai rekomendasi, pastikan semua rekening bank perusahaan terhubung ke Odoo agar transaksi dapat dipantau secara terpusat. Selain itu, lakukan pengecekan rutin terhadap arus kas dan transaksi agar keuangan selalu terkendali. Dengan begitu, perusahaan bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan strategis. Terima kasih sudah menonton video ini tentang kas dan bank di aplikasi Odoo. Semoga penjelasan tips yang saya bagikan dapat membantu kalian dalam mengelola keuangan bisnis dengan lebih efisien. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat dan share kepada rekan-rekan kalian. Saya Jemput Pilandari dari kelas 11 AKL 1, izin pamit. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.